Selamat pagi. Nah, ini dari user 34007 nih. Ya, ada pertanyaan yang ini mewakili ribuan orang yang bertanya seperti ini. Ya, ada yang saya jawab, ada yang tidak. Tapi ini saya replay supaya memberikan dampak ya. Pak, makan sayur, sawi, brokoli, timun, kentang, wortel tak boleh, Pak. Jadi dagingan aja, Pak. Nah, ini juga salah kaprah. Makanya Bapak Ibu, Jess, saya selalu bilang, kamu itu bayar 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 kuota itu murah. Dengerinlah VT saya itu sampai selesai. Orang-orang yang mendengarkan VT saya 9 sampai 10 menit, mereka nggak banyak tanya pasti. Beneran, kalau mereka mendengarkan VT saya 9 sampai 10 menit, mereka pasti begini. Oh, karena apa? Logik, semuanya masuk ke logikmu. Semuanya terukur dengan logika. Jadi susah untuk ditolak itu susah. Hanya orang-orang yang satu, dia iri dengan apa yang saya sampaikan. Dua, dia nggak suka saya jualan. Tiga, ya artinya udah busuk. Mereka nggak suka dengan konten-konten saya. Tapi kalau dia waras, ya bisa berpikir out of the box, ya jendelanya tinggi, pintunya kebuka lebar, gelasnya kosong dan dibuka tutupnya, orang-orang itu pasti mendengarkan konten saya 9 sampai 10 menit, pasti dia akan gitu ya. Luar biasa ya. Nah, pasti begitu. Gitu. Saya tidak pernah berbicara tentang sayur. Tidak pernah. Saya tidak pernah berbicara tentang buah. Tidak pernah. Saya selalu mengatakan, kalau kamu kena metabolic syndrome, di mana selmu tidak meregenerasi, berarti kamu udah kena metabolic syndrome, masalah-masalah yang berhubungan dengan metabolik. Nah, masalah-masalah yang berhubungan dengan metabolik, ujungnya pasti akan kena komplikasi. Kamu harus 18 jam tidak makan, menyingkirkan nasi, tepung, gula, gorengan, jajanan, cemilan, cepuluh, ceblas, kue-kuean, dan semua yang berhubungan dengan minuman-minuman berenergi. Tahu kan yang disebut minuman berenergi? Minuman berenergi beda dengan ini. Racikan Macin itu minuman bernutrisi. Hari-hari saya minumnya ini. Ya, racikan Macin itu minuman bernutrisi. Lah, lalu kenapa saya tidak pernah menyebut buah sama sayur? Coba kamu cek buah sama sayur termasuk apa? Karbo. Di dalam tubuhmu, makanan yang tadi saya sebutkan tidak pernah dikenali oleh darahmu. Ketika sudah masuk ke lambung, dihancurkan oleh lambung, dilumat oleh lambung dengan asam lambungnya, masuk ke usus halus, maka tubuhmu tidak mengenal nasi, tubuhmu tidak mengenal buah, tubuhmu tidak mengenal daging, tubuhmu tidak mengenal telur, tubuhmu juga tidak mengenal kue, tubuhmu juga tidak mengenal ganjel perut. Yang dia kenal cuma 5 poin. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Itu yang tubuhmu kenal. Apa itu mineral? Mineral itu ada di dalam racikan Macin. Banyak banget mineral. Tadi saya sudah sebutin nih. Ya, mineral itu ada tanin, ada flavonoid, magnesium, kalium, besi, potasium, fosfor, seng, folat, mangan, zinc, selenium, lutein, zeaxanthin, terpenoid, polyphenol, karbohidrat, protein, serat, selulosa, lemak, astiri, oil, igrinin. Ini adalah mineral. Itu semuanya lengkap di dalam racikan Macin, sudah ada. Vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E, K. Yang tidak ada vitamin D3, K2 itu tidak ada di racikan Macin. B1, tiamin, B2, B3, niacin, B5, B6, B9, B12 ada semua di racikan Macin. Itu yang disebut minuman nutrisi tinggi. Sehingga kamu ketika bangun tidur seruputnya minuman racikan Macin itu udah kenyang banget karena udah lengkap kebutuhanmu. Makanya sarapan terbaik adalah tidak sarapan, selalu saya katakan seperti itu. Gitu. Nah, apakah sayur buah tidak boleh? Ya kalau ada dimakan, silakan, nggak ada yang melarang. Tapi sayur sama buah termasuk di dalam karbohidrat jenisnya. Ketika diserap sama tubuh, dia menjadi
sakrosa, dan fruktosa. Tidak banyak dibutuhkan sama tubuh. Karena kalau kamu kebanyakan makan itu, maka akan membentuk masalah yang disebut sebagai trigliserid. Makanya kamu bilang seringkali, kalau pergi ke dokter, TG-nya tinggi, trigliseridnya tinggi. Nah, yang di kambing hitam kan pasti kolesterol. Gitu. Padahal masalahnya bukan di kolesterol. Masalahnya bukan di telur, masalahnya bukan di daging, masalahnya bukan di ikan, masalahnya bukan di seafood. Masalahnya di mana? Kamu terlalu banyak mengasupkan karbohidrat gitu. Ya, karbohidrat kan ada tiga. Karbohidratnya ada tiga. Glukosa, sakrosa, fruktosa. Glukosa untuk otot, fruktosa membantu liver menciptakan kolesterol, sakrosa membantu empedu untuk mengelola cairan empedu supaya membantu liver membantu insulin. Itu. Ya, tapi dari 5 ini yang kamu paling banyak asupkan, dikit-dikit kan ini karbohidrat. Yang melek moto, melek cangkem kan ini yang dimasukkan. Alasannya ganjel perut, ganjel perut, ganjel perut, ganjel perut. Pernah enggak kamu ganjel perut dengan 7 telur puyuh? Enggak ada kan? Enggak pernah. Pernah enggak kamu ganjel perut dengan 5 butir telur ayam kampung? Enggak ada itu. Ganjel perut seperti itu enggak ada. Sehingga yang muncul adalah mah, ya, yang muncul adalah tukak lambung, yang muncul adalah penyakitan. Karena ujung-ujungnya kebanyakan karbo yang kamu makan itu akan membentuk penyumbatan. Yang kamu kambing hitamkan adalah kolesterol. Tidak ada kolesterol menyumbat. Kolesterol itu makanan sel tubuhmu. Otakmu mengambil 30% yang diproduksi oleh liver. Kolesterol. Kamu tuduh LDL yang jahat. Bukan LDL yang membawa kolesterol keluar dari liver untuk disampaikan di otak untuk 65 triliun sel tubuhmu. Itu LDL. HDL mengikuti, membersihkan jalannya LDL. Itu. Nah, yang bermasalah kan trigliserid. Apa yang membuat perlemakan hati? Yang membuat fatty liver? Apa itu? Apa yang membuat? Kan lemak. Bukan asam lemak. Bukan. Tapi gula. Karbohidratnya. Kan itu yang membentuk. Karena lemak itu makanan sel. Sehingga bukan dari lemak hewan. Bukan dari kolesterol. Tapi dari itu. Trigliserid itu dari makanan-makanan karbo-karbo itu. Apa itu karbo? Sekali lagi, glukosa, fruktosa, sakrosa itu karbo. Gitu. Makanya ketika kamu merasakan trigliseridmu tinggi, harusnya tidak minum obat, harusnya kamu stop sayurnya, stop buahnya. Gitu. Makanlah ikan, makanlah daging, makanlah seafood. Di dalamnya sudah ada karbo yang cukup, yang kamu tidak perlu menambahkan dengan tambahan nasi, tambahan sayur, tambahan buah, tambahan jajanan. Telur yang kamu masak sudah ada karbohidratnya. Ikan yang kamu masak sudah ada karbohidratnya. Saya makan ikan gembung 7 ekor. Nggak dimakan pakai nasi. Kenyang, Pak. Kenyang banget. Dan itu sudah ada karbohidratnya di situ. Gitu. Ya, ini penting sekali untuk diperhatikan supaya kamu nggak buang-buang waktu, Jess. Nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang uang, nggak buang-buang energi. Gitu. Dan sekali lagi, fokusmu saya selalu ajari, fokusmu jangan kepada masalah. Karena kalau kamu fokus kepada masalah, masalah satu akan muncul masalah kedua akan muncul masalah ketiga akan muncul masalah keempat. Itu disebut sebagai lingkaran setan. Contoh, kamu fokus kepada gula darah, maka kamu akan mengobati lambungmu. Gula darah diobati, lambung diobati, kamu akan fokus ke situ, maka kamu akan kena kebas. Kamu tambah obat kebas. Setelah tambah obat kebas, kamu tambah vitamin karena kamu kekuras vitaminnya. Setelah itu kamu nambah lagi obat ginjal. Karena fokusmu di masalah. Tapi kalau fokusmu kepada kesehatan tubuhmu, maka masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Gitu. Karena apa? Fokusnya harus kepada solusi. Gitu. Kamu lihat pelukis, apa yang membuat pelukis itu hebat? Yang membuat pelukis itu hebat adalah sebelum lukisan itu jadi, dia udah tahu dia mau melukis apa. Sama seperti kehidupan ini. Bagaimana kamu bisa sehat? Kamu bisa sehat kalau kamu tahu bagaimana kamu mengasupkan makanan kepada mulutmu untuk kamu menjadi sehat. Nah, itulah sehat. Jadi fokusnya di mana? Fokusnya di sini, karena kuncinya ada di sini. Apa yang kamu asupkan ke mulutmu? Berguna enggak buat tubuhmu? Karena
makanan buat tubuh, bukan tubuh buat makanan. Yang terjadi